Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdullah, NIM O02200096, asal prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah olahraga di Indonesia. Yang pertama, olahraga zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara atau suku Proto Melayu atau Melayu Tua menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Lebih dari 1500 tahun sebelum Masehi, Deutero Melayu atau Melayu Muda, kepandaian dalam menggunakan logam, mengolah tanah, dan serta menanam padi. Yang selanjutnya adalah olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma, atau perbuatan samsara, atau menjelma kembali, dan moksa, atau pembebasan. Reinkarnasi, bahwa perbuatan manusia jelek, maka tingkat jelmaan menjadi jelek. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana moksa, kelepasan atau kebebasan dari ikatan dunia, dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani. Untuk membebaskan rohani yaitu dengan yoga, sedangkan jasmani yaitu dengan latihan pernafasan. Yang selanjutnya adalah zaman Buddha. Ajaran Buddha dalam buku Tutur Sangyang Kamahayanikan, bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmaniah. Tujuan jasmani untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan oleh kalangan Brahmana, sedangkan kasta kesatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Acara berkenaan dengan pendidikan jasmani yaitu memainkan senjata dengan seorang lawan, kepandaian memainkan senjata, dan membunuh binatang buas. Yang selanjutnya adalah zaman Islam. Islam dibawa Nusantara oleh saudagar Gujarat India yang taat, menempati di pantai Mambaur dengan penduduk dan kelamaan mendekati pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, debus. Selain itu, penjas sebagai rekreasi seperti genjring, rebana, dan lain-lain. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Penjas ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, dan taktik atau strategi perang. Senjata antara lain tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Selanjutnya adalah olahraga di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat terdapat tarian ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan purnama. Permainan ditujukan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimano. Yang selanjutnya adalah olahraga di daerah Aceh. Tarian heroik atau tari Sudati. Tepuk dada dan lentikan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, keromantisan, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Selanjutnya adalah olahraga di daerah Pulau Nias. Loncat Nias yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seorang pemuda akan dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias itu. Selanjutnya adalah olahraga pencaksilat. Pencaksilat kembangan sifatnya kesenian lebih menonjol. Pencaksilat inti yang sifat keolahragaan bela diri lebih menonjol meskipun segi keindahan tetap ada. Pencaksilat abad ke-15 sampai 18. Tidak semua orang mempelajarinya. Pencaksilat diberikan kepada kaum bangsawan dan raja, kemudian menyebar ke pesantren-pesantren dan guru agama. Ini di kalangan agamis karena pada masa itu para penganut agama Islam menderita tekanan akibat masuknya penjajahan.
olahraga pada masa penjajahan Belanda. Latihan jasmani yang diberikan adalah 1. Senam sistem Swedia. Tahun 1916 oleh Dr. Minkena, M.C. Juten, dan Dr. Nieuwenhuis. Masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini. Menjelang Perang Dunia Kedua, latihan senam dengan restok dan ring telah tersebar. Terbukti di setiap kampung Jabar terdapat restok dan ring. Yang kedua adalah olahraga atletik. Menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Cabangnya yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Setelah itu pancalomba atau V-Camp dan dasalomba atau Teen Camp. Yang selanjutnya adalah atlet Indonesia Harun Al-Rashid pelompat tinggi dan Mokhtar Saleh pelempar lembing. Untuk putra, 1. Lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter, lempar cakram, dan lari 1500. Untuk putri, 1. Tolak peluru, 2. Lompat tinggi, yang ketiga lari 200 meter, yang keempat lari gawang 80 meter, yang kelima lompat jauh. Yang selanjutnya olahraga permainan. Permainan anak SD yaitu kasti, bola bakar. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu Mulo atau SMP, AMS, HBS atau pendidikan menengah umum, HIK, Mosvia, dan paling diminati sepak bola dan bola tangan atau korfbal. Setelah itu, permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan, sedang tenis meja dan basket orang Cina. Setelah itu, permainan asli nenek moyang yang masih berkurang. Yang selanjutnya, guru penjas. Awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda. Sedang yang mengajar penjas di sekolah desa, sekolah kelas 1 dan HIS ialah lulusan guru HIK dan HKS. Mereka mendapat akte penjas setelah kursus selama 1,5 tahun sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncul gerakan pemuda. Yang pertama, Yong Java, yang kedua, Yong Ambon, yang ketiga, Yong Sumatranen Bon, yang keempat, Yong Islametian Bon, yang kelima, Perserikatan Masyarakat Betawi, yang terakhir, organisasi mengadakan Kongres 28 Oktober 1928 hasil Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya PSSI. Tanggal 29 April 1930 lahir Ikatan Olahraga Indonesia pertama yaitu PSSI. Lahir di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI terdiri oleh 40 kota. Lahirnya Pelti dan bola keranjang. Pada tahun 1936, Persatuan Lawn Tenis Indonesia berdiri di Semarang yang diketuai oleh Dr. Buntaran. Pada tahun 1940, Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia yang berada di Jakarta diketuai oleh Mr. Rusli. Yang selanjutnya adalah olahraga zaman penjajahan Jepang. Olahraga yang dikenalkan pada zaman penjajahan Jepang yaitu PBB atau Kyoreng, senam atau Taiso, kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih membentuk badan olahraga baru.
Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat yang dipimpin oleh R. Otto Iskandar Dinata yang nantinya akan menjadi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Jago bulu tangkis zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Basrul Jamal, Oh Ho Tojan, Lim Soe Leong, dan Napsirin. Terdapat kejuaraan bulu tangkis 8 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS Jondro Kusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton. Kegiatan PLT menghilang dengan gugurnya Dr. Hurib dalam peperangan melawan Jepang. PLT tidak pernah ada kejuaraan dari tahun 1942 sampai 1950. Yang terakhir adalah cabang judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di sekolah. Awalnya, kecabangan berkembang di Indonesia. Organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sudah cukup menderita. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.